Belagak tak sabar, mahasiswa kira masalah negara sesederhana bakul eceran. Ditulis oleh Ruskandi Anggawiria di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Banyak di antara kita barangkali merasa sesak nafas ketika membaca curahan hati mahasiswa yang diwakili ketua BEM-nya di sini. Bukan semata-mata mencermati tuntutannya, kita merasa miris karena seakan-akan mereka lebih tahu ketimbang para pengambil keputusannya sendiri. Sejauh ini yang kita paham pada diri mereka yang belum pernah terjun ke dunia praktis, yang lebih rumit ketimbang teori yang mereka pelajari. Bagaimana mungkin meminta seluruh masalah bangsa ini bisa disolusikan hanya dalam waktu 3 kali 24 jam. Lebih dari itu, di tengah pengakuan dunia dan ditambah survei tingkat kepuasan masyarakat, pemerintah pimpinan Jokowi seharusnya dilihat dalam perspektif yang lebih luas ketimbang kacamata yang dipakai para mahasiswa. Persoalan janji-janji yang dianggap oleh mahasiswa tidak terpenuhi setelah 2 periode pemerintahannya. Jawaban yang bisa kita kemukakan adalah karena dinamika di tengah pergaulan dunia, kondisi alam dan seabrek permasalahan bangsa ini menuntut konsentrasi penuh kita semua. Bisa saja target yang ditetapkan di awal pemerintahan dipaksakan hanya demi memenuhi janji-janji. Namun pahami juga persoalan yang datang bertubi-tubi dan urgensinya lebih tinggi tidak boleh lepas dari perhatian. Adapun hal mendasar yang paling kita inginkan adalah keberpihakan pemerintah kepada kaum yang layak dibantu sudah dipenuhi oleh pemerintah. Kalau mahasiswa mampu melihat dengan hati yang bersih betapa berat tantangan yang dihadapi selama periode pemerintahan Jokowi. Namun jauh lebih dari itu, toh kita melihat upaya yang ekstra keras dari jajarannya telah disaksikan oleh jutaan pasang mata. Gelaran infrastruktur, penataan ekonomi yang semakin menunjukkan implementasi konstitusi dengan Pancasila itu jauh dari cukup untuk menilai pemerintah berjalan dengan baik. Apakah mahasiswa tidak melihat sebagian teman-teman mereka yang berangkat dari kalangan kurang mampu mendapat kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi sejak adanya program KIP dan KIP kuliah? Apakah keberadaan program itu telah dikecualikan dari tuntutan mereka? Belum lagi adik-adik mereka yang di sekolah dasar dan menengah menikmati biaya gratis untuk mengenyam pendidikan mereka. Jika ditambah tunjangan-tunjangan lain bagi kaum miskin, termasuk program prakerja serta subsidi yang jumlahnya sulit dihitung, adalah seabrek upaya yang harus kita nilai positif. Mari kita balik melihat ke setiap diri kita, sebagaimana ungkapan yang dipopulerkan oleh mendiang John F. Kennedy. Jangan tanyakan apa yang mampu berikan negara kepada kita, sebaliknya tanyakanlah apa yang bisa kita berikan kepada negara. Apakah mahasiswa telah mencerna ungkapan terkenal itu? Jangan hanya karena mereka telah mengecap pendidikan tinggi yang juga berasal dari biaya negara yang diwakili oleh pemerintah, lalu sebagai ungkapan terima kasihnya mereka membuat unjuk rasa yang tak berdasar atau paling tidak menggunakan alasan yang sangat dangkal untuk memberikan masukan kepada pemerintah yang lebih elegan. Rasanya kita punya saluran yang sederhana melalui aspirasi parlemen yang minimal lebih didengar oleh pemerintah ketimbang berteriak di tengah jalan yang notabene mengganggu ketertiban umum dan bahkan justru menghadirkan inefisiensi, kemacetan, dan pemborosan nasional. Sebagaimana pernah terlontar dari salah satu pegiat sosial, Presiden pernah mengungkapkan kegusarannya bahwa demo-demo yang tak berguna itu memakan biaya yang tidak sedikit dari sisi pemerintah, khususnya jika dilihat dari sisi biaya pengamanan, belum lagi jika terjadi kerusuhan atau mungkin rasa kesal dari para pengguna jalan umum. Apakah mahasiswa tidak berpikir bahwa masyarakat justru geram dengan euforia Anda semua yang berlagak menjalankan amanat demokrasi? Adanya kelonggaran undang-undang yang menyebut unjuk rasa itu dijamin dari sisi hukum janganlah dimanfaatkan dengan sekenanya. Kalian yang termasuk kalangan intelektual tidak perlu ikut-ikutan dengan para petualang yang mencari kekuasaan. Jika pemerintah sudah terlihat berupaya keras menjalankan kewajibannya, kita cukup mengkritisinya dari sisi teknis, karena kebijakan yang baik belum tentu dijalankan dengan baik pula. Maka barangkali di sanalah mahasiswa mengambil peran dan bukan diarahkan langsung kepada presiden. Jika mereka salah dalam membidik sasaran kritikan, maka jangan salahkan publik kalau mereka balik menilai mahasiswa melakukan blunder. Saran kita kepada mahasiswa, lebih cerdaslah dalam memberikan masukan. Rasanya mereka layak berdemo ketika pemerintah menyengsarakan rakyat. Sebagaimana pernah selama 32 tahun kita dihimpit sedemikian rupa, sehingga untuk membuka suara saja kita tidak berhak. Bagaimana menurut Anda?
Tak bersangkal, bisnis di tengah pandemi memang ada. Penjual plasma ini buktinya. Ditulis oleh Widodo SP di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Praktik bisnis untuk mencari keuntungan termasuk bisnis kotor atau ilegal pada masa pandemi seperti sekarang tak bisa dipungkiri sedang terjadi di negeri ini. Peluang adanya keuntungan yang bisa diperoleh dengan sangat mudah karena peminatnya pasti ada, bahkan mau tidak mau pasti akan membeli. Diduga kuat menjadi alasan bagi para oknum ini dalam menjalankan aksinya. Contoh aktualnya seperti diberitakan oleh laman Kompas mengenai perbuatan pegawai Palang Merah Indonesia atau PMI Surabaya, Yogi Agung Primawardana, yang belum lama ini menjalani sidang dalam perkara jual beli plasma konvalesen. Yogi bersama dua rekannya berinisial BAK dan MYE seperti terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada sidang perdana di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis 21 Oktober 2021, memanfaatkan posisi sebagai pegawai di bagian seleksi donor PMI Kota Surabaya. Ia mematok harga 2,5 juta sampai 4,5 juta per kantong plasma yang siap dipasarkan oleh kedua rekannya tadi dengan harga yang dinaikkan antara 3,5 untuk golongan darah O sampai 5 juta untuk golongan darah AB. Informasi pun disebarkan lewat Facebook dengan mencantumkan nomor telepon. Tak hanya itu, para pelaku juga siap berpura-pura menjadi keluarga pasien yang membutuhkan donor plasma konvalesen. Setelah plasma konvalesen sudah dapat, Yogi lalu mengirim kantong plasma ke rumah sakit tempat pasien penderita COVID-19 yang memesan dirawat. Pelaku BAK dan MYE juga siap mendampingi pendonor plasma dengan mengaku sebagai keluarga pasien dengan jadwal kerja bergantian jika salah satu di antara mereka berhalangan. Sebelum tertangkap dan diadili, BAK mengaku sudah 2 kali menerima order plasma konvalesen, sedangkan MYE 12 kali. Please, jangan dibilang namanya juga usaha pada masa pandemi, karena perbuatan Yogi, BAK dan MYE terbukti melanggar hukum. Sebagai pegawai PMI, Yogi didakwa melanggar pasal 195 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara dua terdakwa lainnya jelas sudah bersekongkol dalam membantu Yogi memasarkan plasma konvalesen secara ilegal lewat tindakan menjual kepada pasien dengan harga lebih tinggi secara tidak resmi. Setahu saya harga plasma konvalesen tidak sampai segitu. Keluarga kami pernah menebus plasma 2 kantong dengan harga kisaran 2 juta rupiah di PMI. Lalu setelah beberapa hari mendapat ganti, duitnya dibalikin lewat bantuan admin rumah sakit yang bekerja di tempat keluarga kami dirawat. Jadi membaca ada oknum PMI bersama dua rekannya bermain demi mendapat cuan dari penjualan plasma konvalesen, ingin rasanya saya memarahi ketiga pelaku, sekaligus ingin agar mereka dihukum berat. Sama seperti harapan yang sama bagi mereka yang bermain demi cuan terkait tes PCR, swab antigen, hingga masker dan tabung oksigen yang kerap diberitakan sejak pandemi melanda negeri ini. Buat para pejabat berwenang yang diberi otoritas untuk menangani segala upaya meraup untung di tengah penderitaan masyarakat seperti sekarang, saya harap tidak ada yang menyangkal adanya praktis bisnis kotor seperti itu. Juga jangan menggampangkan atau lepas tangan seolah-olah nggak pernah terjadi. Sebaliknya berjanjilah untuk mengusut tuntas sekaligus bersumpahlah bahwa kalian tidak akan pernah ikut bermain demi cuan, sama seperti perbuatan biadab para pelaku bisnis kotor di tengah pandemi COVID-19 yang bikin rakyat tambah sengsara. Memang bagi pelaku bisnis bidang kesehatan atau apapun yang terkait COVID-19, potensi meraup cuan gede memang menggiurkan dan menggoda. Bahkan buat mereka yang mendadak menjadi penjual peralatan medis hingga plasma konvalesen seperti ketiga pelaku tadi. Dalam hal ini, suara hati nurani menjadi pertimbangan yang dapat membuat seseorang menolak praktik kotor dalam bisnis di tengah pandemi seperti sekarang, termasuk bagi para elit politik atau pejabat yang diberi wewenang dalam membuat keputusan. Susah rasanya mengharapkan para oknum peraup cuan seperti Yogi, BAK, dan MYE tadi untuk menghentikan aksinya, kecuali ditangkap oleh pihak yang berwajib. Sebagai orang awam, saya cuma bisa berharap kondisi ini tidak terulang, meski harapan itu setipis kertas HVS 60 gram yang kecelup air sehingga mudah robek dan hancur. Enaknya diapakan para pelaku bisnis kotor seperti pembahasan kali ini? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?